Selamat datang kembali di channel Smart People, di mana kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang alam semesta dan seisinya untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih cerdas. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat menemani hari-hari Anda. Terima kasih. Sebagai makhluk yang berakal, pernahkah terlintas di benak bagaimana bisa ada bumi? Bagaimana bumi bisa ditempati? Di masa lampau, telah banyak ilmuwan yang mempertanyakan hal tersebut dalam benaknya. Akhirnya, pemikiran mereka menjadi sebuah teori yang dipercaya masyarakat hingga sekarang. Inilah 5 teori populer yang memprediksi proses terjadinya bumi. Number 1. Teori nebula dikemukakan oleh dua ilmuwan, yakni Immanuel Kant pada tahun 1753, dan Petre de Laplace pada tahun 1796. Teori nebula kabut biasa disebut juga dengan teori Kant-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Suatu waktu, kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana, terbentuklah bulatan besar, yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Kabut lainnya berproses juga dengan cara yang sama. Maka terbentuklah planet-planet, salah satunya bumi yang sekarang kita tempati ini. Number 2. Teori Big Bang merupakan teori yang paling populer dan ditemukan paling akhir oleh para ilmuwan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses selama miliaran tahun. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta ini terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putarannya ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusatnya. Dalam teori ini disebutkan juga bahwa ada bagian besar yang membentuk cakram raksasa. Cakram raksasa ini meledak membentuk nebula. Nebula atau asap ini mendingin selama 4,6 miliar tahun. Dari proses ini akhirnya terbentuklah Bima Sakti. Namun, bagian-bagian kecil dari kabut raksasa mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet, salah satunya bumi yang kita tempati sekarang. Number 3. Teori pasang surut gas dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey, 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya, terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang. Lalu, lidah pijar ini membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah belah. Akhirnya, terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet, salah satunya yaitu bumi. Number 4. Teori bintang kembar dikemukakan oleh astronom Fra Lyttelton. Dalam teori ini dikatakan bahwa ada dua bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi sebuah benda yaitu planet. Kemudian, salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan ini menyebarkan serpihan material yang akhirnya terbentuk menjadi planet. Sementara, matahari adalah bintang kembar yang tidak meledak. Itu sebabnya, planet yang terbuat dari ledakan bintang tadi memiliki gaya gravitasi mengelilingi matahari, seperti halnya bumi. Number 5. Teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Morton, seorang astronom Amerika, dan Thomas C. Chamberlain, sebagai ahli geologi pada tahun 1916. Dalam teorinya mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika, ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian dari matahari yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Lama-kelamaan, material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari matahari. Namun, material-material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Pada akhirnya, terciptalah planet-planet dari material tersebut, salah satunya bumi yang kita tempati ini. Itulah tadi beberapa fakta mengenai terbentuknya bumi. Bagaimana, kamu yakin dengan teori yang keberapa? Ataukah kamu berpikir suatu saat akan ada ilmuwan baru yang memberikan teori berbeda? Silahkan jawab di kolom komentar dan berikan alasannya agar kita semua bisa menjadi satu paham. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like agar kita bisa berjumpa di video-video selanjutnya.